Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ardana dengan NIM 0301222145. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyat atau Keguruan. Izinkan saya di sini menjelaskan mengenai media pembelajaran PAI untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah sumber dan media pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Dedi Saputra Napitupulu. Baik, seperti yang teman-teman lihat di belakang saya, di sini sudah ada beberapa kolom ya, sampai 6 kolom, dan semua kolom ini berisi pertanyaan. Dan di sini saya juga menyiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya buat. Nah, jadi cara bermainnya teman-teman, di sini saya akan menggunakan dadu, ya, yang mana dadu ini saya gunakan untuk memilih pertanyaan-pertanyaan yang telah saya siapkan teman-teman. Nah, jadi peraturannya, angka yang di atas dari dadu ini itu yang akan saya jawab pertanyaannya teman-teman. Baik, saya akan mulai ya mencontohkannya. Nah, di sini menunjukkan angka 4 ya teman-teman. Maka saya harus menjawab pertanyaan dari nomor 4. Saya akan ambil dulu pertanyaan dari nomor 4. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya, yaitu mengenai hukum tajwid. Nah, di sini teman-teman, saya menggunakan materi hukum tajwid. Tapi jika teman-teman ingin membuat materi lain juga tidak masalah gitu. Jika teman-teman ingin membuat semua siswa merasakan media pembelajaran ini, teman-teman bisa mengganti-ganti untuk setiap pertanyaan-pertanyaannya dengan materi-materi yang berbeda-beda. Jadi bukan hanya untuk 6 orang saja di sini teman-teman, karena ada 6 kolom, jadi untuk 6 orang tidak, tetapi bisa untuk satu kelas, melainkan setiap pertanyaan diubah dan materi pembelajarannya diubah. Nah, langsung saja ya teman-teman. Di sini materi yang saya gunakan itu hukum-hukum tajwid. Nah, pertanyaannya itu apa arti dari kata idgham? Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan beberapa jawabannya. Nah, ini adalah jawaban-jawaban dari angka-angka yang telah saya buat. Nah, di sini kita akan menyuruh siswa untuk memilih setiap jawaban ini mana yang benar untuk ditempelkan di bawah dari kolom ini, teman-teman. Nah, pertanyaan dari nomor 4 tadi, apa arti dari kata idgham? Maka para siswa harus mencari jawabannya di sini. Mana yang tepat? Nah, jawabannya yang tepat yaitu adalah idgham artinya adalah jawabannya yang tepat adalah idgham artinya adalah memasukkan, yaitu memasukkan huruf lain. Nah, berarti jika kita sudah menemukan jawabannya, kita masukkan lagi pertanyaannya ke dalam kolom teman-teman. Kita masukkan dalam kolom. Untuk pertanyaan yang telah ditemukan itu, teman-teman bisa menggunakan double tip dan juga bisa menggunakan lem kertas teman-teman. Cuma untuk lebih mudahnya kita itu bisa menggunakan double tip karena hanya tinggal tempel doang. Di sini saya menggunakan lem kertas. Saya harus mengoleskannya dulu. Ya, teman-teman. Nah, kalau sudah kita tempel lemnya, kita tempelkan ke bawah kolomnya. Ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ulangi cara seperti tadi. Ya, nomor 4 kan sudah terjawab, berarti kita harus ulang. Nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Kita ambil pertanyaannya. Lalu kita bacakan. Apa arti dari kata kolkolah? Nah, di sini seperti tadi harus mencari jawabannya dulu dari kelima lembar jawaban ini. Nah, mana yang tepat? Nah, apa arti dari kata kolkolah? Artinya adalah memantulkan atau membal. Nah, berarti jawabannya yang ini teman-teman. Membacanya harus memantulkan huruf atau membal. Nah, kita tempelkan lemnya. Ya, kita tempel.
Oke, lalu kita tempelkan di bawah kolomnya. Dan pertanyaan yang telah kita ambil kita masukkan lagi ke dalam kotak ini. Nah, tersisa 4 pertanyaan lagi teman-teman. Kita akan ulangi lagi sampai pertanyaannya habis. Nomor 3. Kita ambil pertanyaan nomor 3. Oke. Pertanyaan nomor 3 yaitu apa arti dari kata ikhlab? Nah, kita cari jawabannya di sini. Mana yang tepat? Nah, jawaban yang tepat itu yang ini. Mengganti. Arti dari kata ikhlab mengganti. Yaitu membacanya dengan mengganti huruf menjadi huruf mim. Nah, kita masukkan lagi katanya. Lalu kita oleskan. Oke. Lalu tinggal kita tempel lagi teman-teman. Mana tadi? Nomor 3 tadi ya. Nah, tersisa berapa lagi nih? 3 pertanyaan lagi. Nah, tersisa 3. Semakin tinggal sedikit pertanyaannya, maka semakin mudah untuk memilih jawabannya teman-teman. Nah, kita undi lagi. Oke, nomor 3 yang sama yang tadi. Nomor 5 sudah terjawab. Nomor 4 sudah terjawab juga. Harus sampai kita menemukan yang belum terjawab. Nomor 3 sudah juga. Nomor 1 ya teman-teman. Oke. Nomor 1. Kita ambil pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaannya apa arti dari kata izhar? Nah, pilih lagi. Siswa suruh pilih mana jawabannya dari pertanyaan nomor 1. Nah, ini jawabannya teman-teman. Apa arti dari kata izhar? Jelas. Maka jawabannya ini, membaca huruf harus dengan jelas. Kita masukkan lagi ke dalam kotak. Lalu kita tempelkan lemnya. Nah, kita tempel jawabannya. Tersisa 2 pertanyaan lagi. Semakin gampang teman-teman. Oke, kita cek lagi. 6. Nomor 6. Kita ambil pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya yaitu apa arti dari kata mat? Kita cari jawaban yang benar. Nanti sisa 2 jawaban lagi dan itu akan memudahkan siswa untuk memilih mana jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah memanjangkan. Berarti kita masukkan lagi ke dalam kolom pertanyaannya. Lalu kita oleskan seperti jawaban-jawaban sebelumnya. Kita oles. Lalu kita tempel. Nah, lalu tinggal pertanyaan terakhir teman-teman. Pertanyaan terakhir tidak perlu kita undi lagi karena kan hanya tinggal 1 gitu. Jadi kita cukup ambil aja. Lalu kita bacakan pertanyaannya. Apa arti dari kata ikhfa? Arti dari kata ikhfa adalah samar-samar. Berarti ini jawabannya. Karena hanya tinggal ini jawabannya. Maka kita tempelkan lagi teman-teman. Kita tempel. Dan pertanyaannya kita masukkan ke dalam kolom lagi. Nah, jadi seperti ini media pembelajaran saya buat teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang dari awal saya bilang tadi, ini bukan hanya untuk 6 orang saja sebenarnya, tetapi bisa untuk 1 kelas bisa digunakan media pembelajaran ini. Tetapi dengan syarat setiap pertanyaan ini diganti dan materi yang digunakan harus berbeda. Atau bisa materi yang sama tetapi setiap pertanyaan wajib harus diganti. Dengan jawabannya juga harus diganti untuk membuat siswa lebih gampang dalam memahami pembelajaran. Jadi itu saja teman-teman media pembelajaran yang telah saya buat, dan semoga media ini
bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mungkin itu saja atas pemaparan materi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.